Gimana cara penjahat ngebuat pahlawan jadi seorang pembunuh, cara seorang bocah yang kabur dari kiamat, dan cara seorang anak balas dendam ke keluarganya karena udah ngebunuh ibunya. Selamat datang di channel Pabaku Web Studio. Di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi manhwa dengan genre action adventure yang masih baru, plus no dungeon atau regresi. Nah, apa aja manhwanya? Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama, The Executioner. Seorang pahlawan bernama Gang Yuso menyesali perbuatannya karena nggak ngebunuh penjahat yang udah ngebunuh pahlawan lainnya. Berawal dari dia beserta grup pahlawannya yaitu The Equality melawan penjahat terburuk yang pernah ada dalam sejarah bernama Sang Huan Huang. Ya, dari tampangnya sih nggak ada sangar-sangarnya. Di sini pertarungan 6 versus 1 pun berakhir dengan hasil menyisakan Huang dan Gang Yu dari perwakilan The Equality yang selamat. Merasa dia udah kalah, Huang nyuruh Gang Yu buat ngebunuhnya. Tapi Gang Yu yang udah berjanji dengan ketua Equality supaya nggak ngebunuh Huang karena sama-sama manusia dan harus dihukum sesuai hukum yang ada. Jadi nggak peduli sekejam apa musuhnya, tetap nggak boleh dibunuh. Gang Yu pun masukin dia ke penjara karena Huang penjahat terkenal yang udah ngebunuh banyak orang, juga ngebuat heboh dunia. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Dan sambil nunggu eksekusinya, dia bakal ditahan sementara di basement lantai 5 dari penjara Rukulus, yaitu sebuah penjara buat kriminal-kriminal di luar nalar. Gang Yu yang mendengar dari rumah sakit pun langsung merasa kesal karena keingat rekan-rekannya yang mati. Dan gak berapa lama kakaknya bernama Gang Ho datang jengukin adiknya. Baru aja datang, Gang Yu curhat ke kakaknya kalau menyesali perbuatannya dan harusnya dia. Tapi kakaknya langsung ingetin kalau dia udah janji sama hero lainnya buat nggak ngebunuhnya walaupun mereka mati dan harus dihukum sesuai aturan. Di sini Gang Ho juga ngasih info kalau eksekusi Huang bakal dimulai seminggu lagi dan dia jadi eksekutornya. Dari sana mereka pergi buat nguburin para hero dan penyesalan Gang Yu karena nggak ngebunuh Huang pun terbukti. Karena di hari eksekusi dia dapat info kalau kakaknya mati dan Huang yang harusnya dieksekusi selamat dari hukuman. Lagi berduka karena kematian kakaknya, tiba-tiba dia disamperin sama kepala sipir Rukulus bernama Seonjo. Dia datang ke Gang Yu buat nunjukin video kalau terjadi serangan EMP, yaitu serangan gelombang yang mengganggu jaringan listrik, yang jadi alasan Huang bisa lolos dari eksekusi. Juga di video itu terlihat kalau abangnya Gang Ho yang jadi eksekutor tetap berusaha melawannya, sampai akhirnya dia diledakin sama kekuatannya Huang. Setelahnya, Enjo ngasih tahu kalau para tahanan berhasil keluar dari selnya dengan melepas alat penahan kekuatan. Sesuai namanya, yaitu alat yang ngebuat mereka nggak bisa ngeluarin kekuatan. Tapi masih tertahan di dalam penjara karena para sipir yang ada di dalam berhasil nahan mereka keluar. Dan minta bantuan ke Gang Yu buat menghentikan kerusuhan di penjara dan nyelamatin sipir-sipir yang kejebak di dalam. Pendengar itu, Gang Yu pun setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu dia bakal masuk ke sana bukan sebagai hero, tapi sebagai sipir supaya bisa ngebantai-bantai para tahanan. Baru aja sampai di penjara, para tahanan kaget karena Gang Yu yang statusnya hero pakai baju sipir. Terus langsung nyerang Gang Yu, tapi dia nyerang balik dan ngebuat mereka. Setelahnya dia ngumumin pakai mic kalau atas perintah dari pemerintah, mulai dari lantai dasar, ruang isolasi, basement lantai 1, 2, 3, 4, dan 5, tempatnya Huang, semuanya bakal. Tapi dia masih kasih keringanan buat make lagi alat penahan kekuatannya kalau masih mau hidup. Dan dimulailah perjalanan Gang Yu ngebantai-bantain tahanan sambil balas dendam ke Huang karena kematian kakaknya. Dari ngeratain lantai dasar, ngalahin musuh yang pernah dilawannya di ruang isolasi, terus di basement lantai 1 ngalahin anggota keluarga dari salah satu The Equality yang mana dia juga mantan pahlawan bernama Tomoki. Dan basement lantai 2 di mana dia ketemu sama sipir cewek bernama Jia Hong yang ternyata plus dia lagi hamil. Juga ngelawan tahanan kembar bernama Miel dan Maeli. Dimana pas mau dieksekusi, tiba-tiba mereka dilindungi sama sihir dari salah satu hero Equality bernama Mago. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apa hubungan si kembar dengan Mago? Siapa orang yang menyerang penjara pakai EMP?
The Executioner baru terbit sebanyak belasan chapter. Manhwa ini punya cerita yang unik, di mana walaupun fokusnya di penjara, tapi ada banyak cerita di dalamnya. Mulai dari latar belakang para tahanan, plus kekuatan mereka yang keren, terus para tahanan di setiap lantai yang dikelompokkan berdasarkan level ancaman mereka. Gambar yang bagus, cerita flashback dari hero The Equality yang menarik, dan misteri Huang juga orang yang nyerang penjara dengan EMP, ngebuat manhwa ini harus dibaca. Yang kedua, Surviving the Apocalypse. Seorang anak tanpa nama akhirnya bisa keluar ngeliat dunia setelah dikurung di bawah tanah sejak lahir sama bapaknya sendiri. Bermula dari seorang bocah yang selalu tinggal di basement bertekad buat naik ke atas supaya bisa ngeliat dunia. Hal ini ngebuat dia langsung mulai menulis kalimat perkenalan diri kalau udah di luar nanti. Terus tiba-tiba berhenti nulis karena tapi dia yakin kalau namanya ada, karena ibunya yang terpisah setelah beliau lahir pasti ngasih nama. Dan juga yakin kalau ibunya sayang sama dia, walaupun cuma dari foto doang. Lagi mikirin ibunya, tiba-tiba bapaknya datang sambil bilang ibunya mati dengan cara lompat dari jembatan setelah ngelahirin dia. Jadi walaupun baru ngelahirin, dia tetap bundir. Terus bilang alasan kenapa ibunya milih bundir, yaitu kaget. Alasan itulah si dagu peler mengurungnya di basement yang punya mekanisme pertahanan sampai 126 tahun plus punya banyak stok makanan. Dari sana mereka ngelakuin aktivitas yang biasanya dilakukan dari dulu sampai sekarang, yaitu belajar tentang cara bertahan hidup dan latihan bertahan hidup. Di tengah latihan, dagu peler ngebanting si anak karena dia lengah. Momen ini ngebuat dia langsung nyoba nyerang bapaknya sambil ngetes nyuri kunci buat kabur. Berpikir kalau bapaknya lengah, tiba-tiba si dagu peler balik badan dan mukul sampai pingsan. Habis ngunci anaknya, si dagu peler dapat telepon dari seseorang yang ngebuatnya langsung. Karena dengar suara berisik bapaknya, si anak bangun, terus kaget tiba-tiba ada di dengan badan terikat. Ini ngebuat mereka berdebat karena si dagu berencana menahan anaknya buat nggak ngelakuin apa-apa. Ya, jadi dia bakal diikat selamanya. Mendengar itu, si anak mencoba ngelepasin diri. Ngelihat anaknya berontak, si dagu langsung memukulnya berkali-kali sampai di pukulan terakhir yang ngebuat anaknya pingsan. Sambil ngebuat ekspresi bangun-bangun, dia ngeliat bapaknya udah nggak ada. Loh, kok hilang? Dan pas merenung kejadian tadi, pintunya terbuka semua tanpa penjagaan bapaknya. Karena ini, tanpa pikir panjang, dia langsung lari sampai ketemu tangga buat naik. Terus udah di atas, dia ngeliat dunia normal pada umumnya. Di sini dia ngeliat manusia dan ngeliat langit pertamanya. Lagi menikmati dunia pertamanya, di luar angkasa tiba-tiba ada sebuah benda asing ke arah bumi. Dari jauh kayak akar merambat gitu. Dan pas sampai ke bumi, benda asing tadi berubah jadi yang langsung menghancurkan semuanya. Hal ini ngebuat si anak murung karena selama ini mikir kalau bapaknya bohong. Ternyata dia benar tentang kiamat bakal datang ke bumi. Dengan monster-monster yang ngejar di belakangnya, tiba-tiba bapaknya narik nyuruh dia lari. Sampai di sebuah jembatan, si anak diserang monster, tapi berhasil diselamatin bapaknya, yang ngebuatnya nggak bisa jalan lagi. Awalnya si anak nyuruh dagu peler buat ninggalin dia, tapi si dagu malah juga nyuruh lari sendirian. What did he say? Terus setelah di ujung jembatan, dia balik badan dan ngeliat. Sorry. You alright? Ya, demi anaknya si bapak rela mati. Momen ini ngebuat dia bertanya-tanya alasan dia hidup karena orang tuanya udah nggak ada. Pas lagi merenung, dia sadar kalau sebelum misah bapaknya ngasih sesuatu di tangannya, yaitu foto dengan tulisan. Sekaligus sadar kalau ada monster di depannya. Yang awalnya dia takut, tapi setelah ngingat semua ajaran bapaknya, dia berhasil ngindarin serangannya, terus ngalahin monsternya make tongkat yang ada. Setelahnya si anak langsung melakukan perjalanan buat mencari sang ibu yang ternyata masih hidup. Dimulai dari dia diselamatin cewek asing karena pingsan, plus ada monster. Terus jalan bareng karena si cewek tahu daerah sekitar, yang membuatnya ketemu dengan dokter dan sampai ke subway. Di sini mereka menghadapi bos dari tempat ini, plus dikurung karena nolak ikut bantu nyari suplai makanan. Hal ini juga yang ngebuat si bos nyita foto sang ibu dari si anak. Jadi si anak nggak bisa keluar tanpa fotonya. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Bisakah dia keluar dari subway? Gimana cara dia nyari ibunya? Siapa sebenarnya para monster?
Surviving the Apocalypse masih terbit sebanyak belasan chapter. Manhwa ini bakal ngasih lihat kita seorang karakter yang gak pernah ketemu orang lain selain bapaknya harus berinteraksi sama orang lain yang ngebuat ceritanya unik, gambar yang oke, dan drama-drama plus misteri yang menarik ngebuat manhwa ini harus diikutin ceritanya. Yang ketiga, Son's Retribution. Bocah SMA bernama Kang Pildu langsung mutusin ngebantai ayah juga saudara-saudaranya karena ngebuat ibunya meninggal. Berawal dari Kang Pildu yang sewaktu SMA ngelakuin hal di luar nalar, yaitu nusuk mata teman kelasnya. Alasannya karena mereka berisik. Ya, jadi karena dia keganggu, bukan karena dibully. Kejadian ini ngebuat dia mendapat julukan si psikopat dan dijauhi satu angkatan. Walaupun sendirian, tapi dengan moto hidupnya yaitu nice! Dia bisa survive di masa SMA, kuliah, sampai jadi jaksa. Yang mana awal dari masalah ceritanya. Pas lagi meeting di kantor, Pildu lagi presentasiin sebuah perusahaan baru bernama Shenhua Group. Di sini dia ngejelasin kalau grup yang ngejalanin bisnis pinjaman dan terbilang baru, terus langsung dapat profit 500 miliar ini kelihatan mencurigakan. Dimana mereka juga terlibat dengan geng-geng dalam negeri buat memperbesar kekuatannya yang bikin angka kriminal meningkat dan pakai kekerasan bahkan sampai ngebunuh orang-orang yang mengganggu bisnisnya. Makanya Pildu curiga kalau mereka bukan grup biasa. Dia juga bilang kalau alasan Shenhua tetap bisa lanjut berkembang walaupun pakai kekerasan karena mereka di backing sama anggota Majelis Nasional bernama Kang Ildo yang juga owner Shenhua sekaligus calon kandidat presiden. Wow. Plus bapaknya Pildu. Ya, dia pengen lawan ayahnya dan saudara-saudaranya yang jadi petinggi di sana. Mendengar itu, semua orang di sana panik, termasuk si Jaksa Agung langsung bubarin rapatnya. Pas tinggal berdua, dia nyuruh Pildu bersantai dikit, terus bilang ke dia ngelupain masalah Shenhua. Yang seketika ngebuat Pildu teringat tentang ibunya, di mana beliau juga nyuruh hal yang sama, supaya nggak nyentuh atau macam-macam ke Shenhua. Di tengah obrolan, Jaksa Agung ditelepon dan nyampein info ke Pildu kalau baru aja meninggal, tempat ngelayatnya langsung diberesin karena nggak boleh ada yang datang. Lagi beres-beres, tiba-tiba Pildu datang buat ngelayat dan ngasih tahu kalau mereka udah buat kesalahan karena nggak ngilangin bukti autopsi dan surat yang ibunya telan. Hal ini ngebuat Pildu tahu kalau ibunya dikeroyok sampai mati. Terus ngebantai mereka sebagai balasannya. Setelahnya, kekacauan juga keributan yang dibikin Pildu langsung diketahui sama saudara plus bapaknya. Di sini mereka ngumpul buat minta saran tentang masalah Pildu dan bapaknya nyuruh mereka ngebunuhnya. Dari tempat ibunya, Pildu diserang sama orang asing yang ngebobol rumahnya. Tapi semuanya langsung KO tanpa perlawanan. Abis ngelain mereka, tiba-tiba ada telepon dari bapaknya. Di sini mereka ngobrol tentang nyuruh Pildu buat kerja jadi bawahannya supaya dijadiin jaksa agung. Juga nanyain kenapa sejauh ini menyerang keluarga sendiri. Mendengar itu, Pildu bilang karena mereka udah ngebunuh ibunya. Terus bilang kalau dia bakal ngebunuh semua orang yang ngebuat ibunya mati. Dan bapaknya ngebalas. Dari sana, Pildu mutusin buat nyari orang-orang di balik kematian ibunya. Dimulai dari pergi ke sebuah tempat di mana ibunya terakhir kali terlihat dari CCTV. Yang ternyata pas di dalam dia ketemu sama orang yang dulu dia tusuk matanya. Di sini Pildu nanya info tentang ibunya, tapi karena masa lalu mereka pun langsung berantem. Di tengah-tengah berantem dia ngasih tahu alasan kenapa ibunya datang, yaitu beliau datang ke Mata Satu buat minta nyariin mayat yang mirip sama dia. Jadi Mata Satu punya bisnis jual beli mayat plus organ. Abis ngalahin Mata Satu, dia nelpon kakak keduanya bernama Kang Mu karena dia orang yang terekam CCTV selain ibunya. Di sini kakaknya pun tahu tujuannya nelpon karena Pildu nuduh dia dan ngebuat Kang Mu bilang. Dari sana, Pildu mutusin buat pergi ke rumahnya yang udah dijaga sama bawahannya bernama Choi Chong-sen. Di sini Pildu nanya di mana Kang Mu, tapi karena dia nggak mau jawab, Pildu mutusin ngelawan orang yang pernah jadi juara 2 MMA tersebut supaya bisa dapat info Kang Mu. Dan terjadilah pertarungan yang gak seimbang antara mereka berdua. Awalnya Pildu kalah, tapi karena moto hidupnya dan timing dia berhasil. Karena udah kalah plus diancam, Chong-sen pun ngasih tahu Kang Mu ada di salah satu pabrik yang dimiliki Shenhua, di mana tempat dia ngelakuin hobinya, yaitu mukul-mukulin orang.
Baru aja sampai, Pildu langsung ditawarin uang kalau bisa ngalahin dia. Tapi Pildu nolak terus bilang, dan setelah adu bacot, Kang Mu pun mulai menyerang Pildu. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apakah Pildu bakal menang lawan orang yang jadi manusia samsa? Berhasilkah dia membalaskan dendamnya? Sun's Retribution masih ongoing sebanyak belasan chapter. Manhwa ini punya cerita yang menarik, di mana politik yang kuat juga drama antara keluarga yang rumit bakal dilihatin di sini. Gambar yang bagus dan fake-nya yang keren ngebuat manhwa ini harus dibaca. Oke, itu dia tadi 3 rekomendasi manhwa dari Pabaku Web Studio. Next video gue bakal ngasih rekomendasi manga yang bisa dibilang temanya balas dendam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.